Kali ini tips membuat memasak memasak soto ceker. Nah, pertama-tama ini yang dilakukan adalah kita rendam dulu seperti ini, direbus dulu. Nah, baru bumbu-bumbunya kita siapkan seperti ini. Ya. Bumbunya siapkan seperti ini. Nah, di sini banyak rempah-rempahnya yang harus disiapin ya. Ini ada daun salam, ya, daun salam yang harus disiapkan. Nah, ini tergantung kebutuhannya kita ya. Ini daun salam ini fungsinya agar masakannya wangi. Nah, ada juga kunyit, ada jahe, sama ini ada lengkuas. Nih lengkuas nih, ya. Nah ini daun serai ya. Nah, jadi dibuat nanti dibersihkan satu persatu baru dimasukkan ke dalam resepnya nih. Tuh. Ini kelihatan ya cekernya ya. Makanya namanya soto ceker. Rasanya mantap dan nampol. Nah, ini kita dulu seperti ini. Ini ya, pakai resep ini nih. Desaku ya. Ini bumbunya nih yang kuning-kuning itu. Nah, setelah dicuci, ini digeprek ya. Nah, itu digeprek. Nah, ini biasa karena gepreknya kuat, jadi agak lari dia. Semua digeprek ya. Ini tujuan digeprek ini supaya keluar ya aromanya ya. Tuh. Jadi biar wangi dan ya pasti memang menambah rasa ya. Karena walaupun hanya digeprek seperti itu rasanya pasti berbeda. Nah, masukin sini ya. Baru kita rebus. Kita masukin ke dalam ya. Ini kita rebus ini supaya matang nanti pada saat kita makan, tulang-tulang dengan cekernya itu bisa terpisah. Seperti itu. Ini video tanpa edit nih. Ini tanpa edit. Jadi langsung sekali jalan. Jadi tanpa editing ya. Nah, ini kita tuang sedikit nih minyak sayur. Nah, oke. Ini secukupnya aja ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini lagi kita masukkan bumbu desaku. Bukan endros nih, bukan endros. Tuh, desaku. Tergantung kalau mau desaku boleh, mau yang lain boleh. Next kita buat video, kita live-in ya, kita masak, kita live-in biar teman-teman bisa melihat bahwa proses masaknya tanpa editing ya, namanya live memang nggak bisa editing ya. Jadi melihat bahwa proses itu memang kita buat seperti apa memasaknya kelihatan di sini. Nah, ini udah mulai wangi ya, padahal belum, udah kayak mau lapar gitu mau makan. Cuma kalau memang tanpa editing memang videonya pasti lebih panjang. Nah, jadi diharapkan teman-teman yang nonton itu bersabar. Nah, ya. Tapi caranya nggak begitu susah ya. Kalau nanti dipraktekin maksudnya nggak susah kok. Pasti teman-teman yang di sana yang hobi masak pasti bisa. Nah, kelihatan ya asapnya itu, wah, panasnya nampol ya. Nah, ini udah mulai sedikit mendidih. Nah, inilah bumbunya ya. Karena salah satu di makanan itu harus bumbunya harus pas. Nah.
Oke. Nah ini setelah itu di apa ya, digongseng-gongseng atau apa namanya ya gitu. Nah ini, nah untuk yang ini dibuang ya tuh ya, yang ada buih-buih seperti itu dibuang. Nah itu dibuang ya. Nah ini dibuang. Nah jadi ini yang ini dibuang. Nah. Oke. Ini memang menggunakan biar cepat menggunakan 2 tungku ya. 2 tungku, kalau 1 tungku memang pasti prosesnya lama. Ini kita menggunakan 2 tungku. Jadi ini yang ini jalan, yang di sebelah sana juga jalan. Gitu. Ya. Jadi sama-sama yang ini menggoreng, di sana merebus. Nah, sebelum itu dicobain dulu ya, udah pas belum rasanya? Sudah pas, boleh dilanjut untuk proses selanjutnya. Nah ini biasa api mulai kita kecilin ya, api dikecilin supaya tidak apa? Supaya tidak gosong. Nah apinya dikecilin nih. Kalau apinya terlalu, nah sekarang kita masuk ke sini ya. Nah setelah selesai kita masuk ke sini. Nih, kita masukkan ke yang rebusannya ya. Masukkan, baru mulailah pelan-pelan kita. Nah, ini kita buang lagi nih, masih ada soalnya yang ininya apa namanya, buih-buihnya. Nah itu kita buang. Nah ini mulailah pelan-pelan kita aduk ya, pelan-pelan aduk, diaduk. Nah sebagian di itu karena kepenuhan ya. Nah ini kita ituin bekas-bekasnya itu supaya ini ya, supaya nanti yang tadi bumbunya itu nanti kita tuangkan lagi ke dalam sini. Tuh. Nih. Nah kita tuang kembali sini. Nah, agak penuh ya. Karena soto ceker itu kan salah satunya memang perlu di kuahnya ya. Nanti kita menggunakan itu biasa kan mie bihun. Nah, ini kita rebus ya dengan tadi resep ya, bumbunya kita masuk ke dalam. Nah biar rasa dengan ayamnya itu menyatu, jadi ayamnya sudah jadi berasa ya. Nah ini kita kasih sedikit aja, secukupnya garam. Ini garam itu, garam ya. Garamnya kita tuangkan. Nah ini kita juga menggunakan mecin ya, mecin. Nah kita menggunakan mecin itu, mecin ini, mecin sasa. Oh, tuangin dikit. Nah setelah itu kita kasih lagi ini ladaku ya. Kita aduk-aduk ya, supaya bumbunya itu menyatu dengan ayamnya. Biasanya untuk sambal dan cabenya itu terpisah ya. Nah ini kita tuang lagi. Ini kita merebus bihunnya ya, merebus bihunnya. Ini tetap jalan, ini juga kita lanjut ke proses merebus bihun. Nah ini bihunnya kita rebus sama plus togenya. Nah ini kebetulan kita sotonya ini menggunakan toge ya. Nah, ya kita rebus, tapi sebelum kita rebus nanti kita cuci dulu ya. Kita cuci togenya, walaupun memang sebenarnya dari sana udah bersih, udah dicuci, tapi nggak apa-apa, kita cuci lagi biar lebih steril. Nah ini udah mendidih ya. Ini mendidih supaya biar tingkat kematangannya
pas ya, supaya maksimal. Nah ini kita tunggu mendidih ininya. Setelah mendidih baru nanti kita masukkan ini. Nah disiapkan juga nanti nih daun bawang ya, daun bawangnya kita menggunakan ini tuh, capnya cap tanaman Pak Tani yang tanam jagung ya tuh. Kalau untuk bihunnya tergantung ini ya, tergantung kebutuhan, bisa 1 bisa 2. Nah ini kita tuangkan ini dulu nih togenya ya, togenya kita rebus dulu ya. Nah ini udah mendidihnya udah mantap tuh. Nah ini juga kita ini kita juga mempersiapkan. Nah ini cabai ya, cabai setan dibilang sebutannya biasanya. Cabai ini nanti kalau memang suka pedas bisa menggunakan cabai ini untuk tambahannya kalau memang kurang pedas dari sisi rasanya ya. Nah jadi ini untuk cabainya memang terpisah, artinya dibuat ini namanya cabai rawit setan. Nah ini juga cabainya kita rebus, tapi kita cuci dulu terlebih dahulu ya. Nanti kita cuci dulu, nanti kita rebus di sini supaya untuk pada saat kita menggiling cabenya udah lebih mudah ya. Tapi beda memang yang cabai matang sama cabai yang memang mentah ya, pasti beda rasanya. Tapi biasanya kalau untuk soto digunakan cabai yang direbus, udah matang. Jadi jarang tuh yang menggunakan cabai mentah. Tapi tergantung selera ya, kalau mau coba yang mentah boleh juga dicobain nanti sama teman-teman. Nah ini sudah mendidih ya, tapi biarkan dulu. Kenapa? Kita biarkan tinggal apinya dikecilin dikit, karena kita butuh, karena ceker ini memang benar-benar harus matang. Kalau nggak matang, mungkin teman-teman pernah ya melihat bukan pernah kalau makan ceker itu dia masih nempel-nempel di tulangnya. Nah artinya itu tingkat kematangannya belum maksimal gitu. Kalau udah maksimal pasti dia pada saat dituin itu copot sendiri, dia terpisah di antara tulang ceker dengan cekernya. Nah ini cabai yang sudah dicuci ya, sudah dicuci. Nah togenya kita angkat dulu ya, kita angkat. Jadi nggak digabung ya, nggak digabung toge dengan mie-nya atau dengan cabenya. Ini terpisah dengan rebusnya. Untuk merebus toge itu tidak usah terlalu lama, karena toge ini pada saat ada crunchy-crunchy-nya, renyah-renyahnya itu yang enak. Kalau terlalu matang dia malah beda rasanya. Itu. Jadi pastikan togenya itu jangan terlalu matang. Nah kita lanjut ini rebus bihunnya. Kita lanjut merebus bihunnya ya. Nah bihun biasanya kalau sudah mulai dia agak-agak ini masih nyatu ya, seperti itu. Artinya bihunnya ini masih kondisinya belum matang. Nanti dia pada saat sudah matang tinggal digepek, dia langsung nyatu dengan air seperti itu. Ini masih prosesnya berjalan, kita rebus. Ini kondisi storage handphonenya mulai penuh. Ya mungkin nanti setelah itu saya edit ya, karena sudah mulai penuh nih teman-teman. Oke, jadi kayaknya tidak bisa sampai selesai nih saya videokan. Paling tidak ini semua udah ini yang sebenarnya tinggal nunggu mateng. Terus mie-nya juga tinggal nunggu mateng. Nah, itu sudah jadi sebenarnya. Tinggal nanti pada saat kita menyampurkannya saya buatin videonya ya. Setelah kita masukkan semua, kita rebus cabenya di sini ya. Nah, kita serupkan tuh jeruk nipisnya dengan daun bawang ya. Nah, ini jeruk nipis dan daun bawangnya. Nah, ini kita siapkan. Kita tunggu matang.
Nanti cabenya juga terpisah ya. Ini mie-nya sama togenya ya. Udah mau lapar nih. Nah ini kita blender dulu ya cabenya. Ini boleh di blender, boleh digiling sendiri ya. Kalau mau diulek boleh diulek. Tapi ini karena kebetulan kita ini pakai blender aja, kita blender supaya cepat prosesnya. Nah, oke. Sudah semua masuk, baru kita ini kasih kuahnya tuh. Kuah ini. Kuah ininya, kuah sotonya. Ini kita blender nih. Salah satu pembeda soto yang lain. Ini ayamnya kita goreng. Setelah direbus, ya khusus ayamnya, tapi bukan cekernya ya. Ayamnya kita goreng. Nah, kenapa digoreng? Nanti pada saat sudah jadi sotonya, dia ada renyah-renyahnya. Tuh, jadi rasa sensasi di lidah itu jauh berbeda. Rasanya mantap dan nampol. Nah, ini tahap akhir ya. Jadi ini kita mau racik dulu. Nah, ini ada bihunnya. Ini ada yang tadi digoreng ya ayamnya. Ini ada jeruk nipisnya ya. Ada jeruk nipis sama jeruk ini. Jeruk apa? Tuh. Berwangi. Nah, oke. Nah, kita juga menggunakan bawang goreng biar lebih mantap. Kalau ada mau order mau masak, boleh dimasakin. Ya, tapi banyak ya sekalian ya. Nah, ini dikasih bawang goreng. Pakai jeruk nipis. Nah, sekarang kita lanjut. Ini kita masukin kuah dan cekernya ya. Nah, mantep dia. Nah, ini kita masukin cekernya. Oke. Jadi deh, siap dihidangkan. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu video dari kami. Ketemu lagi di next video. Terima kasih.